Selanjutnya kita akan memprogram tiap tombol di desain mobile learning ini dengan kode blok. Jadi mari kita masuk ke mode blok. Baik, di screen 1 yang berupa tombol-tombol absensi, e-learning dan sebagainya, kita atur satu persatu tombol yang ada agar dapat berfungsi sesuai yang kita inginkan. Yang akan kita fungsikan adalah tombolnya saja, yakni button. Jadi yang akan kita program itu button 1, button 2, 3, 4, 5 dan 6. Khusus untuk button 1 sampai 4, sebagaimana tadi telah kita buat screennya, kita akan menggunakan bahasa pemrograman yang sama karena memiliki tampilan yang sama. Hal yang berbeda kita akan berlakukan pada button 5 dan 6 karena kita tidak membuat screennya. Tapi nanti seperti TVRI dan YouTube akan terbuka melalui web browser default di HP kita, baik itu Google Chrome maupun web browser bawaan HP. Yang pertama kita akan memprogram button 1 sampai 4. Yang pertama button absensi. Logikanya ketika kita mengklik button absensi, maka lakukan kita drag blok ini. When button 1 absensi klik, maka lakukan apa yang dilakukan, membuka screen absensi. Maka kita mencari blok logika yang membuka screen absensi ini. Logika tersebut di blok control. Kita cari open another screen name seperti ini. Kita drag, oke, kita masukkan ke puzzle-nya. Buka screen yang lain. Apa namanya? Oke, kita tinggal masukkan namanya, yaitu screen absensi. Bagaimana cara memasukkannya? Ini berupa teks, maka kita cari blok teks, kita klik, kita pilih teks, blok teks yang kosong yang akan kita beri nama absensi. Kita ketik absensi seperti ini. Simpel sekali. Untuk button 1 sampai 4 ini yang dilakukan. Button yang kedua, misalkan ini e-learning, maka ketika button 2 e-learning itu diklik, buka screen name yang lain, yaitu e-learning. Cara simpelnya kita tinggal klik yang open another ini, lalu klik kanan, lalu klik duplicate. Kita tinggal tarik saja, masukkan ke puzzle, lalu kita ubah nama screen name-nya, sesuaikan dengan nama screen name yang kita buat. E-learning. Begitu seterusnya. Button 3 yaitu website.
Oke, cara yang lebih simple, kita duplicate semua, lalu kita pilih button CBT. Kemudian kita ketikkan di sini CBT. Sesuaikan dengan nama screen name. Oke. Kita sudah program tiap tombol 1 sampai 4 dengan instruksi seperti ini. Khusus untuk button 5 dan 6, karena kita tidak membuat screen name seperti button 1 sampai 4, karena ada keterbatasan dalam pembuatan screen. Jika terlalu banyak maka tidak baik untuk performa aplikasi. Maka kita menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Kita buka di web browser HP kita secara otomatis. Caranya kita klik button 5. Ketika button 5 TVRI ini diklik, maka apa yang dilakukan yaitu membuka URL atau alamat website membuka URL alamat website TVRI. Apa alamat websitenya? Saya sudah simpan ini. Kita copy. Bagaimana cara menyimpannya di blog ini? Maka kita seperti biasa, kita harus mencari atau meletakkan yang kita copy barusan di blok teks. Caranya, ini blok teks sudah ada, tinggal kita duplicate, kita pasangkan di sini, lalu kita ganti teksnya, tinggal paste saja. Oke, alamatnya sudah dimasukkan. Membuka URL-nya melalui apa? Yaitu melalui web browser yang ada di Android kita. Kodenya, kita klik kembali Activity Starter, kita cari Set Activity Starter Action. Nah, ini aksinya seperti apa? Yaitu membuka web browser yang ada di Android kita. Kita duplicate kembali untuk menuliskan instruksi ke aplikasi agar membuka web browser di HP kita. Silahkan diketikkan instruksi ini. Aplikasinya di Android. Intent action dot kita tampilkan. Setelah selesai kita program, kita beri instruksi, maka selanjutnya tinggal kita eksekusi program yang set 2 ini melalui klik kembali Activity Starter, lalu cari call, kita panggil Activity Starter ini, yaitu membuka URL melalui web browser yang di Android kita. Kemudian kita akan membuka YouTube dengan bahasa pemrograman seperti TVRI. Caranya sama, agar lebih mudah tinggal klik kanan saja ini, kita duplicate. Oke, kita ke bawah. Kemudian kita klik button 5 TVRI ini, kita ganti dengan YouTube. Setelah itu kita ganti URL-nya dengan alamat YouTube kita. Saya sudah simpan.
kita paste di sini. Untuk instruksinya sama seperti, tidak usah diubah, cukup mengubah alamat URL-nya saja. Demikian selesai untuk pemrograman screen 1. Berikutnya kita akan ngoding screen absensi. Kita lihat di designer, di bagian yang ada web viewer ini akan muncul tampilan absensi, contohnya memakai Google Form. Lalu di bawahnya ada icon atau gambar home yang saat kita klik akan kembali ke screen 1 yang ini. Jadi kita akan memberi instruksi pada dua komponen saja, yaitu web viewer dan button home. Kita ke mode blok. Yang pertama kita akan beri instruksi, beri perintah ke web viewer. Caranya adalah logikanya seperti ini. Ketika screen absensi muncul, atau when absensi initialize do, ketika absensi ini muncul atau diinisiasi, maka lakukan apa? Lakukan untuk membuka URL di web viewer ini. Maka kita klik web viewer, kemudian kita call web viewer ini untuk membuka URL. Kita drag, kita masukkan ke puzzle. Apa URL-nya? Seperti biasa, kita pakai blok teks, kita drag ke sini. Alamat URL absensi itu contohnya ini pakai Google Form, tinggal copy saja, lalu kita paste di sini. Oke, seperti ini, selesai. Berikutnya kita beri perintah pada button home agar saat diklik itu kembali ke screen 1 yang berisi menu. Kita klik button 1. Ketika button 1 ini diklik, maka kita buka screen 1. Maka kita cari instruksi buka screen yang lain. Open another screen. Apa screen name-nya? Kita duplicate di sini, kita masukkan, kita ganti teksnya screen 1. Jadi kembali ke awal, ke menu utama. Begitupun dengan screen yang lain, yaitu e-learning, website, dan CBT. Ketika e-learning muncul, maka panggil web viewer untuk membuka URL e-learning. Ini saya simpan, kita paste di sini. Kemudian button satunya, ketika button 1 diklik, yaitu home, kita buka screen 1. Website juga sama. Ketika screen website itu muncul, maka kita panggil web viewer untuk membuka URL website, misalkan website Man Bandung Barat.
Saat button 1 diklik, maka buka screen 1. Terakhir CBT. Ketika screen CBT dibuka, maka kita panggil web viewer untuk membuka URL CBT. Sudah saya simpan. Kita paste. Kemudian ketika button 1 ini home diklik, maka kita buka screen name, screen 1. Berikutnya kita akan mengetes aplikasi yang telah kita buat di smartphone yang kita punya melalui menu Connect, lalu klik submenu AI Companion. Silakan aktifkan aplikasi MIT AI2 Companion di smartphone Anda. Lalu silakan klik scan barcode